Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tanda kutip ya, ancaman. Ancamannya sih halus ya. Dari siapa? Dari seorang afiliator binary option, yaitu Kapten Vincent Raditya. Oke? Ya, ini sih sudah sering lah ya, ancaman seperti ini saya dapat dari awal 1,5 tahun lebih yang lalu ketika saya mulai aktif mengkritisi money game Ponzi. Ya, yang paling besar awalnya adalah mengenai Alimama, ya, yang menguras puluhan mungkin ratusan ribu pemainnya, ya. Maksud saya uang para pemainnya. Kemudian siapa lagi? VTube, ya, yang katanya berhasil menjaring 17 juta member. Saya pun waktu itu ketika mengulas VTube sempat diancam mau dilaporkan karena mencemarkan nama baik katanya ya. Tapi saya tunggu-tunggu enggak ada tuh laporannya. Padahal saya senang sekali gitu kayak kalau saya dilaporkan gitu. Kemudian siapa lagi? Ketika awal mula saya mereview Net 89, ya hampir 1 tahun yang lalu, sudah lama saya review Net 89. Jadi kalau ada yang bilang, mana nih kapan Net 89 kok nggak direview? Sudah dari 1 tahun yang lalu. Dan setelah itu ada beberapa lagi. Sama, saya sempat mau diancam, dilaporkan oleh ya beberapa pemain dan leadernya. Siapa lagi kemudian? DNA Pro. Sama, mohon maaf, agak kering kerongkongan saya. Apa waktu itu DNA Pro? Wah, somasi sedang dilayangkan, yaitu untuk menenangkan para bebek dungu DNA Pro. Tapi saya tunggu-tunggu nggak datang-datang gitu somasi dari DNA Pro. Oke, nah satu yang pernah benar-benar mensomasi saya dan saya terima dengan baik somasi itu, meskipun dikirimnya melalui komen di YouTube saya, adalah dari Astronaci. Nah, ini bagi Anda yang mengikuti channel saya pasti tahu kasusnya. Waktu itu saya diminta untuk mengulas Astronaci. Memang saya melakukan suatu kesalahan, tapi dari seluruh money game yang saya review, cuma satu ini saya melakukan kesalahan. Tapi saya akui bahwa saya melakukan kesalahan. Kesalahan saya di mana? Begini, ketika orang minta saya untuk mereview Astronaci, saya cuma melihat di grup Telegram. Ternyata di grup Telegram itu banyak yang menawarkan Astronaci, yaitu penitipan dana. Ya, saya review apa yang ada di grup Telegram itu, tapi ternyata ya saya mungkin kurang informasi. Ternyata Astronaci itu yang asli, bukan penitipan dana. Itu punyanya Pak Gema ya, mengajarkan trading yang benar dan segala macam. Dan saya tanda kutip disomasi melalui konten saya itu dia kirimkan. Walaupun sih sebenarnya somasi yang resmi itu harusnya dilayangkan ke alamat saya, tapi saya terima dengan baik karena di situ dijelaskan di somasinya kesalahan saya apa gitu. Dijelaskan bahwa Astronaci tidak yang asli ya, bukan seperti yang saya review. Enggak pakai lama. Saya langsung tanggapi somasi itu ya, karena somasinya baik menurut saya. Permintaannya dia minta saya take down saya punya video. Saya akui, langsung saya respon, kebesokannya saya buat video klarifikasi. Ya, saya minta maaf di situ, saya salah ya, dan langsung saya take down videonya. Oke. Jadi kalau somasi itu dilayangkan dengan benar dan ditunjukkan di mana kesalahan saya, secara jantan saya akui kesalahan saya. Ya, seperti saya pernah tanda kutip mensomasi beberapa leader VTube karena saya pernah dituduh perusahaan saya mencuri pulsa, padahal saya waktu itu membantu divisi cyber Polda Metro Jaya menangkap para pencuri pulsa ya. Saya ancam dalam waktu 3x24 jam kalau nggak di take down videonya saya laporkan. Jelas somasi saya tanda kutip ya. Ya silakan take down, kalau nggak saya lapor. Nah sekarang kita ngomong nih soal ancaman yang saya terima dari afiliator binary option
Siapa yang bilang dia afiliator binary option awalnya? Ya, saya kan juga dapat berita dari luar ya, dari Tempo dan wowkeren.com ya. Jadi Anda lihat di sini ya, saya review berapa tuh 3 hari yang lalu ya. Jadi kalau Anda nonton video ini kira-kira 4 hari yang lalu ya. Judul video saya, ini kan nasib robot trading ATG dan Kapten Vincent, si afiliator binary option minggu depan. Nah, di situ saya mereview Kapten Vincent dan ATG. Jadi di awal saya review dulu mengenai Kapten Vincent yang beritanya sudah marak. Bahkan media massa sekali bertempo memberitakan soal Kapten Vincent ini, dan saya review berita yang ada di media Tempo itu. Kan saya sering tayangkan kan beritanya dan saya ulas. Kemudian juga dari wowkeren.com ya. Langsung malamnya gitu ya, setelah video ini saya tayang, di Instagram saya, sebagai catatan, Instagram saya itu sudah sejak 1 tahun lebih saya private. Jadi bukan baru-baru ini saya private. Jadi saya enggak sembarangan menerima pertemanan. Kenapa? Dulu waktu saya open, saya punya Instagram, waktu kasus VTube 1 tahun yang lalu, banyak yang membuli saya di Instagram saya. Kan males gitu, saya punya Instagram, padahal Instagram saya nggak pernah bahas money game. Jadi gini, saya punya Facebook, saya gunakan untuk maksud A, Instagram saya untuk maksud B, YouTube saya untuk maksud C. Jadi saya nggak mencampur adukan. Jadi kalau di Instagram saya yang untuk fun, untuk foto-foto, Anda lihatlah kalau ada friend saya gitu ya, saya nggak pernah membahas money game di sana gitu ya. Jadi kalau saya dibully kan males, saya punya Instagram saya kotor, saya sudah private sejak lama. Nah, Kapten Vincent ini bukan sahabat saya. Kalau saya nggak salah lihat, dia pernah minta mengajukan pertemanan, tapi saya tidak terima karena saya tahu lah males nih kalau approve gitu ya atau menerima pertemanannya dia. Terus dia minta kontak nomor telepon saya karena katanya ada yang mau dibicarakan. Saya sudah tahu lah maksudnya kemana, tapi saya nggak punya waktu ya, saya delete aja, saya nggak terima gitu ya. Ya kalau ada yang nggak suka di ini ya lontarkan saja, Pak Chandra mohon maaf menurut saya Anda salah ini. Iya pasti saya jawab, tapi kalau cuma minta nomor telepon dan mau ini, saya nggak punya waktu ya. Tapi kalau disebutkan saya salah di mana, tolong dong di take down atau apa, saya akan pelajari ya permintaannya itu ya. Saya orangnya fair kok. Kalau orang memang ada salah di saya take down. Oke. Tapi nah sini kita lihat nih, setelah dia minta nomor WA saya di Instagram, tapi sayang sudah saya hapus. Kebesokan harinya atau 2 hari kemudian, hari itu tepat saya mengupload lagi video dia. Nanti saya kasih lihat lah. Ini video yang kedua setelah yang pertama. Saya membahas teknik flexing yang diperagakannya, ya kan? Nah, pada hari itu agak sore ya. Ini agak sore nih, sore ya. Kita lihat ya. Jam 4.40. Ya kemarin, kira-kira iya kemarin. Sorry, bukan kemarin. Berarti kalau Anda nonton, ini kan saya buat video ini hari Rabu ya. Anda kan pasti nontonnya hari Kamis. Maksudnya 2 hari yang lalu, ketika hari Kamis ini ya, dia dapat saya punya nomor WA dari mana. Mungkin ada teman saya yang juga teman sama Kapten Vincent. Mungkin, maka dia tahu nomor WA saya. Kemudian dia kirim WA ke saya. Nomor WA-nya +62 811, tengahnya saya merahkan ya untuk menjaga privasinya, belakangnya 83 kali. Ini mungkin nomor dia atau mungkin nomor orang lain yang mengaku sebagai Kapten Vincent, saya nggak tahu. Makanya sementara saya merahkan saja lah untuk menjaga privasinya, ya kan? Jadi dia menyapa saya, berarti dia sudah meriset saya siapa, ya kan? Shalom Pak Pendeta, salam kenal, saya Kapten Vincent. Nah, dia kirimkan ini pada pukul 4:40 sore. Waktu itu saya sedang ada kesibukan, jadi saya ngecek saya punya WA kan enggak setiap menit.
Paling cepat saya cek WA saya 1 jam atau 2 jam baru saya lihat handphone saya gitu ya. Walaupun ada ting 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 bunyi gitu ya, saya kumpulkan saja. Nanti begitu waktunya saya senggang saya buka. Begitu saya buka ternyata sudah ada 4 message dari Kapten Vincent. Kita baca ya. Pertama kali dia bilang Shalom Pak Pendeta, yang saya bilang tadi. Ternyata dia sudah riset saya siapa. Oke, bagus. Salam kenal, saya dengan Kapten Vincent. Ya, ini mungkin stylenya dia ya, kalau memperkenalkan diri, saya Kapten Vincent. Ya nggak apa-apa juga, itu style dia. Cuman kalau saya jadi seorang kapten seperti Vincent, kalau saya memperkenalkan diri, mungkin saya nggak perlu sebut saya Kapten Vincent gitu ya. Ya oke lah, tapi itu selera pribadi. Misalnya kalau saya presiden komisaris di sebuah perusahaan, kan saya juga nggak bilang salam kenal, saya presiden komisaris Chandra. Ya kan nggak perlu gitu ya. Ya tapi oke lah, sekali lagi itu kan style orang gitu ya. Dia mau bilang kapten nih, Kapten Vincent. Oke. Tapi karena saya nggak buka-buka, mungkin kira-kira ini kita lihat jam 5.29 dia kirim lagi. Berarti dia nunggu nih 1 jam nggak ada respon dari saya. Padahal saya nggak respon pada waktu itu ya karena memang saya lagi nggak buka handphone saya. Jadi dia lihat nih kok WA-nya dia nggak direspon sama saya. Dia kirim lagi nih jam 5.29. Jika ada waktu berkenan kita bisa ngobrol Pak. Dia bilang gitu kan. Jam 5.29. Ya karena saya belum buka handphone saya lagi. Maka kalau dia cek handphonenya pasti nggak ada respon bahwa WA-nya sudah saya baca. Kemudian itu kira-kira 4 menit kemudian. Sepertinya dia sudah nggak sabar gitu ya. Itu kita lihat jam 5:33 sore. Jadi kira-kira 4 menit setelah message yang nomor 3. Dia tulis, kalau memang tidak berkenan, ya nggak apa-apa Pak. Mungkin akan saya proses aja. Yang penting jalur mediasi sudah saya coba trims Pak. Oke. Jadi kalau saya bisa simpulkan, begini. Oke, sebelum saya masuk ke sana, saya teruskan dulu ya. Setelah dia kirim 4 message itu sekitar jam 6 lewat lah, saya lupa gitu tepatnya ya, jam 6 atau bahkan jam 7 malam. Baru saya buka, ternyata ada message dari orang yang nomor teleponnya nggak ada di phone book saya. Saya baca, oh dari Kapten Vincent, oke. Tapi sudah dikonklusikan, sudah diputuskan sama dia, seakan-akan saya tidak berkenan untuk ngobrol sama dia dan mungkin dia mau langsung proses. Ya sudah, ya saya ini kan suatu bentuk komunikasi yang menurut saya kurang lancar ya. Begini, memang betul permintaannya di Instagram saya nggak gubris karena saya malas gitu ya. Saya hampir setiap hari kalau balas WA itu singkat. Anda lihat kalau saya iseng bahas saya punya YouTube juga singkat. Artinya saya benar-benar super sibuk. Tapi saya tetap menyapa, setidak-tidaknya kasih tanda jempol di komen-komen di channel saya. Nah, artinya maksudnya begini. Kalau dia benar-benar mau berkenalan dan mau ngobrol, nggak usah dalam waktu berapa itu? 5.29 ke 5.33 kan berapa? 4 menit ya. Dalam 4 menit dia langsung menyimpulkan kalau nggak berkenan ya udah saya proses. Nah kalau sudah begini nggak mungkin saya tanggapi lagi. Iya dong. Kalau setelah sudah 4 message itu saya respon iya. Kenapa? Ada apa yang bisa dibicarakan? Kan seakan-akan saya takut gitu sama message yang nomor 4. Kalau tidak berkenan ya nggak apa-apa gitu. Seakan-akan dia sudah menyimpulkan saya nggak berkenan, dia mau proses. Iya silakan proses saja, ya kan? Malah kalau sudah begini, kalau saya respon kan lucu, seakan-akan saya takut gitu ya. Seakan-akan saya takut merespon dia supaya jangan diproses. Begini Kapten Vincent, saya bukan anak kemarin sore di dunia hukum ya. Anda boleh cek jejak rekam digital saya. Anda punya Google kan? Ada taruh nama saya Chandra Teja spasi SBY spasi JK. Anda akan tahu bahwa beberapa tahun yang lalu saya pernah menuntut seorang presiden, Pak SBY waktu itu masih presiden. Ketika seorang presiden dan wakilnya Yusuf Kala dan 12 perusahaan jalan tol yang saya tuntut, itu kita kasih somasi tertulis.
Kita jelaskan masalahnya apa ketika waktu itu saya harus mensomasi mereka. Saya somasi 2 kali, enggak ditanggapi baru saya proses. Artinya saya sudah mencoba berkomunikasi, enggak direspon baru saya proses. Lah ini Anda dalam waktu 4 menit sudah menyimpulkan saya enggak berkenan dan mau proses. Ya proses saja. Apa-apa kok, saya seneng kok gitu ya kalau diproses. Jadi Anda mau laporkan saya apa? Perbuatan tidak menyenangkan atau apa? Melanggar undang-undang ITE apa ya? Silakan. Anda somasi saya aja, atau kalau Anda tidak mau somasi saya langsung Anda laporkan, silakan kemana lah. Mau ke Bareskrim, ke Polda, layangkan saja. Nah dengan senang hati saya akan mengikuti jalur permainan Anda, ya. Nanti kita akan lihat apakah saya benar mencemarkan nama baik Anda atau apa, saya nggak tahu kan, Anda belum bicara gitu, belum bicara di sini, atau apa yang saya salah kan belum tahu, Anda nggak ngomong di sini ya. Nanti kita buktikan saja, ya silakan lapor ya, sehingga juga Anda kan lebih muncul ke publik lebih duluan di BAP gitu kan. Kalau Anda melaporkan saya kan Anda di BAP dulu di kepolisian ya kan seru gitu ya. Jadi nggak apa-apa, saya terima kalau Anda memang mau proses saya, silakan. Mau kirim somasi lagi boleh, tapi detail yang mana kesalahan saya supaya saya bisa respon. Bukan begini caranya. Atau kalau Anda nggak mau somasi, mau laporkan langsung, silakan laporkan. Nanti saya tinggal ikuti saja panggilan atau apa ya. Nggak masalah kok. Saya seneng justru kalau dilaporkan gitu ya, supaya di kepolisian bisa kita buka lagi yang lebih detail gitu ya. Tidak ada keraguan dari pihak saya. Oke? Jadi demikian saja kepada Kapten Vincent. Jadi kalau mau proses saya, monggo ya. Saya tunggu ya, sehingga kita bisa ketemu nanti di kantor polisi mana gitu ya. Biar kita buka ininya ya, masalahnya apa, di mana kerugian Anda dari konten saya dan seterusnya. Oke, rasanya itu saja dari saya menanggapi message yang dikirim melalui WA ke saya gitu ya. Karena di sini menurut saya cukup menarik ya. Dan saya akan ikuti, maunya mau diproses, bawa aja lah proses, nggak apa-apa. Saya malah seneng kok gitu ya, berkenalan dengan Anda di kantor polisi. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.